sukacita yang luar biasa ketika Tuhan mengawal kita untuk bisa tiba di tempat ini. Luar biasa, cuaca juga luar biasa. Malam hari ini kita akan bersama-sama membangun ibadah IRT yang mestinya diadakan hari Rabu tapi diundur karena tuan rumah Bapak Sion tidak mengucap syukur, tidak membagikan kebahagiaan kepada kita sehingga mengajak kita bersama-sama berkumpul di tempat ini dengan penuh sukacita. Sudah membawa kami untuk kami tiba di tempat ini. Bersama-sama Tuhan kami hendak membangun ibadah persiapan perjamuan kudus dan juga ada ibadah syukur Tuhan bagi keluarga Bapak Sion di tempat ini. Oh Tuhan, biarlah semua ini kami serahkan ke dalam kuasa dan pengasihan-Mu, Roh Kudus-Mu sendiri yang hadir di tengah-tengah kami Tuhan, untuk kami boleh beribadah dengan penuh kesungguhan, rendahan hati Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang berkarya dalam kehidupan kita. Terima kasih Mbak Dewi. Selamat malam, shalom. Terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan kepada kami berdua pada malam hari ini. Kami sangat bersyukur pada hari Tuhan. Kami boleh menerima Bapak Ibu semua dalam ibadah keluarga dan ibadah ucapan syukur yang kebetulan bertempat di kediaman kami. Namun ini bukan rumah kami tadi, tapi karena satu dan lain hal untuk ibadah kali ini kami sedikit alihkan lokasinya, tidak jauh dari rumah, jadi di tempat ini dia sedikit berbeda dengan yang biasa. Terus yang kedua dari kami di awal kami menyampaikan ada ibadah syukur di hari ini karena memang pada bulan-bulan April ini ada banyak sukacita di dalam. Tapi malam ini tidak bisa bergabung dengan kita di sini. Terus yang kedua adalah hari ulang tahun pernikahan kami yang ke-26. Yang ketiga adalah hari ulang tahun dari suaminya Mbak Pipit yang saya belum jelasin hal ini. Katanya suami saya tersebut. Jadi ada tiga sukacita yang kami patut bersyukur kepada Tuhan. Jadi sekali lagi kami terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua dan Pak Pendeta yang juga berkenan kami dan pada hari ini memberikan firman pada sore malam hari ini. Mungkin tidak perlu berlama-lama kami di sisi ini, jadi tidak terlalu lama juga ibadah untuk bisa segera dimulai. Sekali lagi terima kasih Pak Anggit dan tim media yang sudah memberikan beberapa media untuk masalah minggu sore ini. Gitu ya. Baik, saya kira itu aja. Terima kasih. Selamat malam dan Tuhan berkati. Kita datang kepada Tuhan, kita bersama-sama memasuki ibadah
persiapan perjamuan kudus sekaligus juga ungkapan rasa syukur keluarga Bapak Sion Istoni. Kita bersama-sama sowan kepada Tuhan dengan pengakuan ibadah rumah tangga sekaligus persiapan perjamuan kudus dan ungkapan rasa syukur keluarga terkasih keluarga Bapak Sion Istoni. Pada saat ini kami melakukannya di dalam nama Allah Bapa Sang Pencipta yang senantiasa menyertai dan memberkati umat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus senantiasa beserta saudara-saudara. Amin. Mari kita memuliakan nama Tuhan. Padamu Tuhan dan Allahku. Bapak Ibu saudara-saudara umat kekasih Tuhan, salib Kristus yang menyelamatkan kita. Oleh karena itu kita diajak untuk senantiasa memandang salib Kristus yang di dalam Dia dan melalui Tuhan Yesus Kristus kita beroleh pengampunan dosa, kita beroleh keselamatan. Baiklah kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan melalui pujian pada kaki salib-Mu. Kita pujikan bait yang pertama dan ketiga pada kaki salib.
bahwa anak manusia akan diseksa, diolok-olok, dibunuh. Itu bukan guyonan. Itu bukan kisah yang ada-ada, dilebih-lebihkan, yang didramatisir. Ya memang terjadi apa adanya. Tuhan memang harus menjalani misi. Pak Gusti harus kemudian menjalankan misi Bapa surgawi supaya dunia lebih tahu dan mengenal bagaimana cinta agape, kasih Allah yang sejati, kasih yang tanpa syarat, kasih yang ditawarkan oleh dunia sekalipun ia harus menderita. Bagi orang umumnya ungkapan-ungkapan bahwa anak manusia ini akan mati, akan disiksa, diolok-olok, dibunuh, ini pasti orang pada umumnya akan melihat Gusti ki ngendikan apa to yo kan gitu. Orang akan melihat ngaluk, ojo sik, belum saatnya kok. Kok mengko wae. Bahkan Petrus menegur keras Tuhan Yesus. Jangan sekali-sekali itu terjadi pada guru. Tapi Tuhan kemudian juga mengcounter, mengonfirmasi ulang, menegaskan ulang apa yang disampaikan Petrus. Tuhan Yesus langsung menghardik, bukan dengan nama Petrus, tetapi ia katakan, enyahlah iblis. Bukan nyahlah Petrus lagi, enyahlah iblis. Sebab apa yang kamu pikirkan itu bukan kehendak Allah, tetapi kehendak manusia. Bapak Ibu, memang jujur itu berat. Jujur itu kadang menyakitkan. Jujur itu kadang membuat orang yang mendengarnya terluka. Berkata jujur itu kadang membuat orang yang mendengarnya tidak siap bahwa Gusti, guru mereka, Tuhan mereka, mengapa harus menderita? Mengapa harus mati? Mestinya Mesias adalah pemimpin kami secara politik yang menghabisi lawan-lawan kami, yang meniadakan penjajahan secara politik atas kami, yang membebaskan pajak bagi kami, bukan malah menaikkan pajak atau menambah tarif pajak yang lebih tinggi. Dunia sekarang geger dengan tarif pajak. Mesias seharusnya menjadi pemimpin politik yang kemudian berkibar depan kami membawa panji kedaulatan politik. Bapak Ibu, secara rupanya apa yang Tuhan katakan secara jujur itu disalahpahami. Mereka dikatakan mereka belum mengerti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Padahal beritanya adalah penderitaan itu menyelamatkan. Penderitaan Tuhan itu membawa pengampunan. Penderitaan Tuhan itu sebagai wujud kasih yang tiada tandingan. Penderitaan Tuhan sebagai wujud bahwa penggenapan nubuatan nabi-nabi harus terjadi. Inilah beritanya Bapak Ibu yang sungguh. Tetapi mereka melihat penderitaan itu sebagai akhir dari segala-galanya. Air mata adalah akhir dari segala-galanya. Salib adalah bagi mereka simbol kekalahan, simbol
penistaan. Tetapi berita surga menegaskan bahwa salib adalah simbol kemenangan Allah. Ketika orang pada umumnya menuntut orang lain untuk berbuat atas dirinya, justru Allah mengajarkan kalau manusia tidak sanggup, Allah menuntut dirinya sendiri melalui dan di dalam anaknya Yesus Kristus. Inilah Bapak Ibu yang senantiasa kita hayati di dalam setiap peristiwa perjamuan kudus. Baiklah, peristiwa perjamuan kudus ini juga mengingatkan kita sebagai keluarga-keluarga untuk terus menghayati bagaimana cinta kasih Allah terjadi. Mengingatkan keluarga-keluarga untuk belajar bahwa jujur itu bisa diterima. Jujur itu bisa membuat kita jauh lebih mengerti. Jujur itu membuat trust atau rasa percaya semakin bertumbuh. Baiklah juga peristiwa salib ini mengingatkan, mengenangkan kita semua sebagai keluarga-keluarga untuk terus memahami cinta kasih Allah, belajar menghayati cinta Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan. Sehingga di dalam keluarga-keluarga juga boleh terus menghayati bagaimana Allah yang berkorban. Kita semua juga diajak menghayati nilai sebuah pengorbanan. Istri kadangkala juga harus berkorban untuk suami, dan itu bukan hukum jual beli, bukan hukum retribusi. Aku berkorban, aku kudu oleh sakmene. Suami kadang juga harus berkorban bagi istri. Istri juga atau ibu rumah tangga juga harus berkorban bagi suami, bagi anak-anaknya, bagi anggota keluarga. Walaupun seringkali kalau ibu rumah tangga itu dianggap tidak bekerja. Karena itu negara sudah agak melihat secara berbeda bahwa di dalam KTP kolom pekerjaan itu juga bisa pekerjaan mengurus rumah tangga kan gitu. Ya, karena bukan yang bekerja itu bukan selalu harus mendapat hasil uangnya, tetapi mengurus rumah tangga itu dipandang juga sebagai pekerjaan. Sebab kalau dikalkulasi begitu, mungkin bayari istri yang mengurus rumah tangga itu suami-suami tidak mampu ya. 24 jam pekerjaannya macam-macam, sembarang iso lah itu. Nah, kadang-kadang anak-anak juga harus melihat bagaimana orang tuanya berkorban. Namun juga orang tua juga harus melihat bahwa kadang-kadang anak-anak juga belajar memberi keteladanan.
itu saudara-saudara bersedia untuk memenuhi undangan Tuhan dalam perjamuan Kristus Raya Paskah. Bagaimana jawaban saudara? Apakah bersedia? Atas kesediaan saudara-saudara sekalian yang undangan Tuhan diikut dalam perjamuan kudus, wakili Majelis Jemaat GKJ Warung mengucapkan banyak terima kasih. Disilakan. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana, Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana, Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana, Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya.